Oke. Jadi asal usul dari kitab Imamat. Kitab Imamat yang kita miliki sekarang merupakan hasil redaksi sesudah masa pembuangan. Jadi Bapak Ibu lihat di situ. Jadi hasil redaksi sesudah masa pembuangan. Nah, berarti itu apa? Berarti itu sesudah kehancuran bait suci yang pertama dibangun oleh Salomo. Nah, di bait suci yang pertama itu hancur pada saat orang Israel dibuang ke tanah Babel, tinggal puing, tapi itu belum hancur sungguh. Lalu kemudian nanti ada pembaharuan hidup beragama di Israel itu pada zamannya Imam Ezra Nehemia. Itu nanti pembaharuannya di sana. Ketika orang Israel di Babel, ya, nanti Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa suatu saat itu akan dibangunkan, mereka akan dikembalikan ke tanah Kanaan dan dibangunkan nanti Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru, yang sebenarnya tidak seindah Yerusalem pada zamannya Salomo. Sehingga meskipun dibangun baru mereka kan agak kok kayak gini sih. Tapi itu nanti ada pembaharuan imam di sana. Nah, ada kisah yang sangat bagus. Itu nanti ketika kita baca Ezra Nehemia, ada kisah di mana orang Israel itu untuk pertama kali berdiri dan dibacakan kitab Taurat, mereka menangis pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu kalau kita melihat kitab Imamat dan itu hasil dari sesudah zaman pembuangan, pasti refleksinya berkaitan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel setelah kehancuran bait suci pertama dibangun baru, tetapi juga refleksi di mana bangsa Israel mengalami pembuangan yang sebenarnya berat seperti pada saat mereka berada di tanah Mesir. Poinnya adalah dalam masa pembuangan ini sebenarnya kita akan tahu bahwa tidak semua orang Israel kembali ke tanah Kanaan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin sudah mati di tanah pembuangan yang lama. Tetapi juga tidak jarang ada orang Israel yang murtad dan terpengaruh dewa-dewi asing. Ya. Nanti kisahnya itu di dalam Matabe itu kan bagus sekali ya. Itu bagaimana tantangannya. Misalnya ketika mereka disuruh makan daging babi yang haram, daging babi yang haram ya. Nah itu misalnya di sana, kisahnya sampai 7 bersaudara itu yang sama. Nah, nanti juga orang Israel itu berhadapan dengan kehancuran bait suci Yerusalem yang dibangun yang kedua itu. Jadi apa yang dibangun Yerusalem yang kedua itu, bait suci itu nanti juga akan mengalami kehancuran lagi pada zamannya Titus tahun 70.
Itu misalnya nanti akan kita lihat di dalam sinoptik, Injil sinoptik. Misalnya di sana dikatakan Yesus menangisi Yerusalem dengan mengatakan tidak satu batu pun akan bertindih satu dengan yang lain. Nah, itu tahun 70. Tapi nanti akan menjadi sekarang, nanti hasilnya tembok ratapan. Itu ketika bait suci Yerusalem itu dihancurkan lagi pada tahun 135. Sehingga orang Israel pada saat itulah tersebar ke seluruh dunia. Maka ada orang Israel di mana-mana. Ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Jerman, ada di Perancis, di mana-mana itu. Mungkin termasuk di Asia, gitu ya. Karena 135 itu. Jadi itu kisahnya. Maka harus dibaca sebenarnya di dalam latar belakang sesudah pembuangan. Hingga kalau ngomong sesudah pembuangan itu berarti kan orang Israel tidak tinggal lagi di kemah. Dan tabur perjanjian bukan lagi di kemah pertemuan. Nah itu konteksnya. Siapa yang membangun kembali bait suci Yerusalem sesudah pembuangan? Itu adalah raja-raja sebenarnya yang dianggap sebagai orang kafir. Maka orang hebatnya Tuhan itu menggunakan orang yang tidak beriman untuk membangun bait suci Yerusalem. Karena Yerusalem pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu memang nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Tetapi bagaimana Tuhan itu bisa menggerakkan orang yang notabene tidak beriman seperti orang Israel untuk membangun bait suci itu yang sangat luar biasa. Gimana itu ya? Sepertinya kan tidak masuk di akal. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan menggunakan tangannya Kores. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Darius. Nah, bangunan bait suci Yerusalem itu kan selesai pada zamannya Raja Darius. Dan itu raja kafir. Maka kadang-kadang kan kita sangat heran seperti bacaan Injil hari Minggu yang lalu kan. Bagaimana wanita Kanaan itu yang berasal dari daerah Kanaan, lalu kemudian dari daerah Tirus dan Sidon, yang daerahnya seperti itu suasananya, tapi muncul orang beriman seperti perempuan Kanaan itu yang datang kepada Yesus dan mengaku Yesus sebagai Mesias. Wah, itu sangat luar biasa. Itu kadang-kadang di akal itu kan nggak masuk, di logika nggak masuk. Tapi ternyata rahmat itu diberikan kepada semua orang yang membawa pengertian yang sangat luar biasa. Itu yang kadang-kadang heran kita membuat kita itu. Ya. Wanita itu orang Kanaan kan? Ya, Kanaan. Makanya dibilang nggak pantas ini kan? Ya, nggak pantas, karena bukan tujuan itu. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Dan itu semestinya memang membuka hati kita ya, membuka hati kita untuk menghargai orang lain. Karena seperti dikatakan Yohanes, roh itu bertiup seperti angin. Kemana dia pergi, kapan datangnya, kita tidak tahu. Itu kan menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ditiupkan kepada semua orang dan kebebasan Roh Kudus sendiri mau hingga pada siapapun. Dan ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Oh, Roh Kudus kita full, kan klaim-klaim itu sering-sering kan kita gampang sekali ngeklaim. Padahal roh itu kan bertiup kepada
semua orang. Tapi di situ kenapa mau dibilang dia datang hanya untuk orang Israel kan? Ya memang Yesus itu misinya pertama-tama adalah untuk mengembalikan domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Itu dulu tampak sedikit sekali dulu. Maka Petrus dan kawan-kawan itu kan awal-awalnya juga mewartakannya hanya kepada orang Israel. Baru ketika muncul Paulus, nah, itu ada bukunya Karl Armstrong itu yang ditulis. Nah, Paulus itulah yang membelok-belokkan iman menjadi palsu, kan? Gitu kan. Karena maksudnya itu sebenarnya kan dulu itu adalah lurus itu untuk orang Israel, tapi kemudian kan muncul suatu pemahaman bahwa Yesus saja ternyata memperhatikan orang wanita Kanaan karena iman. Maka kan berarti keselamatan itu bukan hanya untuk satu suku, tetapi untuk banyak suku. Sehingga itu dalam bacaan pertama kemarin dikatakan Yesaya itu tempat doaku itu adalah tempat doa semua bangsa. Udah itu pas ketika kenaikan itu kan sampaikan ke seluruh semua bangsa kan gitu kan. Itu sebenarnya Matius itu refleksi sudah berikutnya. Tapi di situ itu yang membuka, semestinya memang membuka kesadaran. Nanya dulu Mo, itu seorang ibu pada bacaan minggu yang lalu ya, dari Kanaan. Tapi kok dia bisa mengerti bahwa Yesus anak Daud bisa menyelamatkan begitu loh? Gimana dia mendapatkan itu ya Mo?